Ya, selanjutnya adalah fungsi komponen C. C lambangnya seperti ini, dua buah garis yang terputus. Ya. Kalau ada penambah begini, ya, tanda plus, itu adalah kapasitor yang bipolar. Bi itu artinya dua, polar itu kutub. Jadi kapasitor bipolar itu yang mempunyai dua kutub. Kutub itu cuma akan ada dua. Kutub apa? Positif dan negatif. Yang punya garis di sini penandanya adalah kutub positif. Sementara kapasitor yang satunya lagi yang disebut kapasitor non polar. Non itu tidak, polar itu kutub. Jadi tidak mempunyai kutub. Jadi intinya apa, Pak? Kalau yang non polar mau dipasangnya bolak-balik tidak jadi masalah. Kalau yang bipolar tidak boleh terbalik, harus mengikuti polaritas atau kutubnya. Ada nggak, Pak, contohnya? Ada. Biasanya setelah ada input Vbat, biasanya ya, ada input Vbat. Kita ambil contoh. Nih, akan ada kapasitor yang berukuran besar. Di sini pakai penanda positif dan yang satunya lagi adalah ground. Ini adalah kapasitor yang saya tunjukkan tadi adalah kapasitor yang bipolar. Kapasitor yang berukuran besar pakai penanda. Ini kapasitor yang berukuran besar ini lebih banyak orang menyebutnya adalah elektrolit kondensator atau yang disebut dengan ELCO. Saya ambil contoh seperti ini. Di rumah, air dari pump masuk ke rumah, biasanya orang nampung dulu kan pakai bak atau pakai toren, betul? Tidak langsung dari PDAM langsung ke ember atau kita mandi langsung dari krannya, enggak kan? Tapi lewat bak penampung. Kapan digunakan airnya? Kalau dari PDAM-nya sampai kapan? Ya sampai habis. Kapan ada lagi? Ya nanti tunggu PDAM. Nah, sumber tegangan di sini akan mengalir. Saya langsung contohkan saja, mengalir seperti ini. Dia akan mengisi sebuah kapasitor. Nah, kemudian yang satunya lagi mengaliri lampu sehingga lampu ini bisa menyala. Tapi kalau dari sumber tegangannya saya putuskan, sumber tegangannya berubah dari kapasitor. Kenapa? Karena tadi ada arus yang tersimpan. Sampai kapan? Ya sampai habis. Lampunya juga nggak langsung mati kan. Nah, sambil contoh seperti ini. Ya, lampu menyala, tiba-tiba mati lampu. Kalau kita ngecas pakai chargernya laptop, betul nggak? Dicabut dari listriknya, si lampu yang di chargernya itu masih menyala. Berarti rangkaian tersebut ada kapasitornya yang dipasang paralel. Nah, seperti ini nanti lampu nggak langsung mati. Kenapa? Ada cadangan arus ya dari kapasitor. Jadi kapasitor yang dipasang paralel ke ground menyimpan arus. Sifatnya sementara kalau lagi diperlukan saja. Paham? Jadi kalau kita lihat lari ke skematik ada seperti ini, apalagi nilainya mikro itu besar. Teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi mikro. Ya. Nanti besok-besok ada teknologi nano. Makanya untuk saat ini teknologi mikro berarti ukuran U di sini di ponsel itu sudah ukuran besar. Karena teknologinya teknologi mikro. Gitu. Nah, oke. Nah, perangkat ini yang akan nanti berpotensi bisa menyebabkan konslet. Kenapa? Kapasitor ini bisa bocor. Loh, kok bisa bocor? Yang namanya yang bisa nampung itu bisa bocor. Itu aja logikanya. Ya. Kapasitor yang bocor ini yang menyebabkan jalur ini Nah kan kalau menurut gambar kapasitor ini nyambung enggak antara positif sama negatif? Enggak kan? Betul enggak? Garisnya juga sudah terputus. Betul. Tapi kapasitor ini bisa bocor. Bocornya apa? Muatan positif loncat ke ground. Jadi ini penghalangnya sudah tidak ada lagi. Akhirnya tersambung. Jadi kalau diukur antara kapasitor, misalkan yang ada di mesin di sini, ini contohnya misalkan ada kapasitor nih. Nah,
Kita ukur pakai yang pakai avometer yang bunyinya tit sekali. Yang kesininya kalau kita ukur tit, kesininya tidak boleh ada bunyi tit lagi. Kalau kesini tit, kesini tit, berarti kapasitornya short. Paham nggak? Nah ini harus praktek ya. Nanti prakteknya di handphone yang mati total dan konslet kita praktekkan gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi kapasitor yang dipasang paralel ke ground itu fungsinya menampung arus. Sifatnya sementara ya kan. Kapan ada lagi? Ya kalau dicas lagi. Baru ngisi lagi. Ya. Oke. Kan sebelumnya mungkin ada yang bingung kapasitor fungsinya apa gitu kan. Kok selama ini kata bilang yang konslet itu dari kapasitor, tapi kalau ditanya alasannya kenapa nggak tahu. Pokoknya buang-buang aja deh. Kalau ada yang konslet buang aja kapasitornya. Tidak begitu. Cara membedakan kapasitor mana yang konslet dan yang tidak adalah lihat nilainya. Ya, kapasitor yang ukuran besar inilah yang biasanya menyebabkan atau berpotensi mengakibatkan short, disebut komponen potensial. Ini yang bisa menyebabkan bocor. Kalau yang nilai-nilai kecil ini jarang. Karena sifatnya yang kecil ini ibaratnya begini. Tadi saya bilang ada PDAM. PDAM itu masuk ke dalam rumah kita, ada bak penampung yang ukuran besar, juga nanti ada untuk penyaring. Juga supaya masuk ke rumah itu jangan kotor ya, airnya bersih. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan rangkaian yang seperti ini, misalkan ini sumber tegangan vibat, masuk ke sini ada kapasitor yang satu ukurannya besar 10 mikro. Nah di sini misalkan hanya ada kapasitor yang 10 nano, kemudian di sininya ada lagi kapasitor yang 10 piko, besar menurun. Wah, udah aja Pak, 3 ini kapasitor ini saya satukan saja, tinggal dijumlahkan nilainya, diganti sama satu komponen. Nggak bisa. Yang ini menampung, yang ini berdua sebagai filter. Ngerti nggak? Supaya nanti arus yang masuk ke sana itu stabil I-nya. Nah, sekarang akan ada yang disebut dengan kapasitor yang dipasang nih, kapasitor yang dipasang seri. Kalau di smartphone di sini bagian antena atau pakai mikrofon atau speaker. Kita cari speaker. Lihat, ada kapasitor pasang seri, betul? Ya. Kalau ada kapasitor yang dipasang seri, tugasnya bukan menampung arus, tapi akan melalukan Jadi di jalur itu ada, kalau ada yang kapasitor dipasang seri, kita nggak boleh mengukur arus, tapi hanya akan mengukur gelombang. Cuma gelombang yang bisa lewat kapasitor ini, arus kan nggak bisa. Kan ini putus, nggak bisa. Cuma gelombang yang bisa karena gelombang bisa Nah itu. Kalau arus di sini kita ukur di sini dengan ke sini nyambung nggak? Enggak, terputus. Bisa loncat nggak arus? Nggak bisa. Kalau yang DC, kalau yang AC bisa. Nah, diharapkan dengan kita mengetahui nama komponen, bentuk komponen, fungsi komponen, posisi disesuaikan posisi, begitu kita lihat skema, apakah kita harus menerjemahkan lagi skema? Enggak perlu kan? Diurut aja jalur yang kita cari. Di sana akan ada komponen yang dipasang seri kah? Ada komponen dipasang kalau jalur tersebut konslet, jalur yang kita cek misalkan konslet, berarti ada komponen yang dipasang seri kah atau paralel kah yang bermasalah? Ngerti sekarang? Kalau kita cek jalurnya putus, tidak short, berarti ada komponen yang dipasang apakah yang bermasalah?
Walaupun dalam satu sistem, tetap bekerjanya secara individu, tugasnya masing-masing. Mengerti nggak? Dalam satu kantor ada yang bagian keuangan, ya dia kerjanya ngurus keuangan. Ada satu bagian pengamanan, satpamnya, ya jadi kerja di satpam. Ada satu yang bagian pengiriman, ada satu yang nerima orderan, betul? Ada satu yang bagian gudang. Setiap orang dalam satu kantor itu tugasnya beda-beda, tapi kalau sudah disatukan jadi sistem, ngerti nggak? Ketika salah satunya nggak masuk, misalkan satpam masuk, keamanan tidak terjaga. Yang bagian nerima order sakit, nggak masuk, orderan hari ini kosong. Yang bagian pengiriman sakit, ada orderan nggak terkirim. Aman nggak? Nah, seperti itulah sistem. Jadi kita belajar di block engine hardware-nya ponsel ini, kita ibaratnya memanajemen suatu perusahaan. Yang akan mengalir itu adalah arusnya. Kalau di rangkaian ini yang akan kita urus itu adalah arus, bukan tegangan, tapi arus. Sekarang saya tanya, sudah tahukah bedanya arus dan tegangan? Arus dan tegangan, sudah tahu? Nah, oke, kita close dulu. Jadi jangan sampai ngomongin masalah komponen ini nanti akan mengelola arus, tapi arusnya sendiri nggak tahu apa itu.